bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung, perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta wa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru
bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul, habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran ke sana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, lever, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka, meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Allah memberikan peringatan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut. Tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang. Tapi sekali dia datang, mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa.
Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya, Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu, Bapak. Yang datang hadimul lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar. Itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan, kita menghadap ke arah kiblat. Orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzakh atau alam kubur.